Halo Sobat Berbicara, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia karena ada berita yang menarik tentang Timnas Indonesia, baik dari Timnas Indonesia U16, U19, dan Timnas Senior teman-teman. Di Timnas U16 tentunya teman-teman mungkin udah tahu semua tentang kabar ini, tentang berita ini, di mana Matthew Baker, salah satu pemain Timnas Indonesia U16 yang memperkuat Timnas U16 kemarin, mendapat panggilan dari Federasi Timnas Australia juga teman-teman, dimana kita tahu Matthew Baker udah bermain bersama Timnas U16, tapi kali ini mendapatkan panggilan juga bersama Timnas Australia. Dan berita bagusnya, Matthew Baker lebih memilih bermain untuk Timnas Indonesia. Ya, meskipun Matthew Baker bisa saja memilih atau pergi bermain bersama Timnas Australia U17 jika memang keinginannya ingin bermain bersama Timnas Australia, karena kita tahu memang dia masih muda dan masih bisa saja bermain di negara yang ia inginkan, baik di Timnas Indonesia maupun di Timnas Australia. Tapi langkah dari PSSI bersama Coach Novo Arianto setelah berdiskusi dengan keluarga dari Matthew Baker dan Matthew Baker sendiri, Matthew Baker akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Timnas Indonesia teman-teman. Ya, tentunya itu sesuatu yang bagus. Mudah-mudahan Matthew Baker bisa berkembang dengan baik bersama Timnas Indonesia U16 nanti dan bisa juga lolos ke Piala Asia U17 dan mudah-mudahan bisa juga lolos dan bermain di Piala Dunia U17 teman-teman. Karena dia udah memilih Timnas Indonesia, jadi pilihannya memang sulit, tapi nyatanya Matthew Baker lebih memilih Timnas Indonesia ketimbang Timnas Australia. Yang kedua yaitu Timnas U19, di mana Jens Rappen kemungkinan besar tidak akan ikut tur bersama Timnas U19 lainnya yang akan berangkat ke Korea Selatan untuk melakoni turnamen mini melawan Timnas Argentina, melawan Timnas Thailand, dan melawan tuan rumah yaitu Korea Selatan. Karena Jens Rappen udah kembali ke klubnya, sementara di akhir Agustus nanti ya Timnas U19 akan berangkat ke Korea Selatan untuk melakoni turnamen mini. Ya, apapun itu, semoga yang terbaik untuk anak-anak asuh dari Coach Indra Sapri, karena kita tahu Timnas U19 juga tengah mempersiapkan diri untuk melakoni laga kualifikasi Piala Asia. Jadi semoga nanti di turnya ini di Korea Selatan bisa mendapatkan pengalaman yang berharga melawan tim-tim sekelas Korea Selatan dan sekelas Argentina. Begitupun Timnas Thailand yang sebelumnya kita tahu berhadapan dengan Timnas Thailand di partai final dan Timnas U19 berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Jens Rappen, yang kita tahu kemungkinan besar Jens Rappen tidak akan ikut. Jadi ya, Jens Rappen mungkin lebih dibutuhkan di klubnya untuk saat ini. Jadi ya, semoga Jens Rappen bisa berkembang juga di klubnya, bisa juga menyesuaikan nanti kalau bergabung kembali bersama anak-anak U19 ketika ingin melakoni laga kualifikasi di Piala Asia teman-teman. Karena kita tahu ada satu negara yang berhak lolos di kualifikasi Piala Asia ini, di mana Timnas Indonesia berada di grup F melawan Timnas Yaman, Timnas Timur Leste, Maladewa, dan Indonesia sendiri. Dan untungnya Indonesia sebagai tuan rumah dan hanya pemuncak klasmen yang berhak lolos ke fase berikutnya atau Piala Asia. Jadi mungkin Yaman akan menjadi ancaman utama dari Timnas Indonesia U19 sendiri, karena untuk Timur Leste dan Maladewa ya seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, kemungkinan besar anak-anak asuh dari Coach Indra Sapri bisa melewati dua negara ini. Tinggal bagaimana melihat kekuatan Yaman nanti teman-teman. Nah, selanjutnya ada di Timnas Senior yaitu Martin Paes yang statusnya udah masuk ke CAS, dan mudah-mudahan status Martin Paes nanti bisa segera
keluar dan bermain bersama timnas Indonesia, karena rencananya pengumuman tentang status dari Martin Paes apakah bisa membela timnas Indonesia atau tidak akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah hari kemerdekaan. Jadi mungkin ini akan menjadi kado kemerdekaan yang baik untuk timnas Indonesia jika Martin Paes bisa bergabung bersama timnas senior kita nanti teman-teman, setelah memenangkan kasusnya di CAS nanti. Semoga yang terbaik untuk Martin Paes, karena tentunya kita sangat membutuhkan kiper juga, meskipun kita tahu Hernando Ari, Nedio Argawinata juga semakin bagus, semakin baik, tapi dengan kehadiran Martin Paes di lini belakang timnas Indonesia tentunya akan memberikan persaingan yang sehat untuk para kiper-kiper kita seperti Hernando Ari, seperti Nedio Argawinata, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Karena kita tahu Martin Paes yang berkompetisi di Liga Amerika, ya kita udah melihat dia melawan pemain-pemain sekelas Lionel Messi, melawan pemain-pemain sekelas Luis Suarez. Itu tentunya bukan hal yang mudah untuk menahan tendangan-tendangan pemain-pemain kelas dunia ini teman-teman. Jadi Martin Paes sekali lagi kalau bergabung bersama timnas Indonesia tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap timnas Indonesia, tanpa mengecilkan peran dari Hernando Ari, begitupun dengan Nedio Argawinata, begitupun dengan kiper-kiper timnas lainnya teman-teman. Dan ini saya menganggap akan menimbulkan persaingan yang sehat di posisi kiper timnas Indonesia. Jadi kita berdoa saja semoga hasil yang terbaik di CAS nanti ketika pengumumannya pada tanggal 18 Agustus nanti, Martin Paes dipastikan bisa bergabung bersama timnas Indonesia, bisa bermain bersama timnas Indonesia, sehingga kekuatan dari timnas Indonesia kembali bertambah. Meskipun kita masih membutuhkan beberapa pemain-pemain yang berposisi lini depan teman-teman, karena sejauh ini kita mengamati, kita melihat lini depan timnas kita, timnas senior kita ya masih kurang tajam. Masih banyak peluang-peluang yang disia-siakan. Masih belum bisa menghasilkan gol-gol yang diharapkan ketika melakoni pertandingan-pertandingan penting. Apalagi di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini kita akan melawan negara-negara yang kuat, yang memang langganan Piala Dunia, seperti timnas Jepang, timnas Australia, begitupun timnas Arab Saudi. Karena pertandingan pertama timnas Indonesia langsung terbang ke kandang timnas Arab Saudi, dan laga kedua akan menghadapi timnas Australia di kandang tentunya. Saya nggak tahu apakah di Gelora Bung Tomo atau GBK nantinya. Mudah-mudahan dimanapun timnas Indonesia bertanding, tentunya penonton dari timnas Indonesia yang akan datang ke stadion wajib memberikan teror yang menakutkan kepada skuad dari timnas Australia, karena kita berharap timnas Indonesia bisa melaju ke putaran final Piala Dunia teman-teman. Meskipun ini mungkin sulit, berat, tapi ya seperti yang Sintayong katakan, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia berkisar 30% sampai 40%. Ya, mudah-mudahan 30% dan 40% ini kita bisa raih, dan benar-benar timnas Indonesia bisa melaju ke putaran final Piala Dunia. Ini akan menjadi sejarah baru untuk sepak bola Indonesia, karena timnas Indonesia bisa dan mampu bermain di level tertinggi sepak bola, yaitu Piala Dunia teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Dan mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.